Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rusdiana dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pagi ini saya ingin menjelaskan atau membahas mengenai peran e-commerce dalam perkembangan bisnis. Nah, saya ada pertanyaan buat kalian. Pernahkah Anda berbelanja online? Tentunya sudah pernah lah ya, karena saya juga sering sekali berbelanja online gitu ya. Nah, berbelanja online melalui internet merupakan dampak yang positif di era digital saat ini. Nah, era digital ini telah mengubah banyak hal, mulai dari aspek komunikasi, kemudian ekonomi, sampai aktivitas jual beli lainnya. Nah, perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, kemudian mall, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Orang mulai nyaman menggunakan e-commerce karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Nah, sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja segala transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Di Indonesia, perdagangan elektronik meningkat beberapa tahun belakangan. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut, saya akan membahas tentang e-commerce. Peran e-commerce dalam perkembangan bisnis. Oke, next. Definisi e-commerce. Definisi e-commerce menurut Adi Nugroho dalam Rehat Talanit tahun 2006 halaman 63, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. Nah, dalam pengertian yang paling umum, e-commerce menciptakan situs web yang mengiklankan dan mempromosikan produk. Nah, secara garis besar, ini e-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui internet. Nah, seperti contoh aplikasi yang sering kita gunakan saat ini untuk berbelanja online, itu ada Shopee, kemudian ada Lazada, Tokopedia, ataupun Bukalapak gitu ya. Nah, dalam beberapa tahun ini, e-commerce ini lebih canggih gitu ya. Kemudian kita next aja. Nah, ini dia. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun itu, e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Nah, bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko online di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, kemudian pilih metode pengiriman yang diinginkan dan pembayaran dengan menggunakan ATM atau mobile banking atau kartu kredit mereka. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan atau membuat PPT itu mengenai jenis-jenis e-commerce. Nah, jenis-jenis e-commerce ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada business to business. Nah, business to business ini memiliki karakteristik
trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Nah, informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan. Nah, kemudian ada business to consumer. Nah, business to consumer ini memiliki karakteristik terbuka untuk umum, di mana informasi ini disebarkan secara umum. Nah, service yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh nih, karena sistem web sudah umum digunakan, maka service diberikan juga dengan menggunakan basis web juga. Kemudian ada konsumen to konsumen. Nah, ini dia konsumen to konsumen. Nah, konsumen to konsumen ini, dalam konsumen to konsumen, seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Nah, dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Sebagai contoh yaitu lelang konsumen to konsumen, gitu. Nah, dalam lusinan negara, penjualan dan pembelian konsumen to konsumen ini dalam situs lelang sangat banyak sekali ya teman-teman. Kebanyakan lelang itu dilakukan oleh perantara seperti bay.com, kemudian ada ting.com dan lain sebagainya. Kemudian ada perdagangan kolaboratif. Perdagangan kolaboratif ini dalam e-commerce, para mitra bisnis itu berkolaborasi. Kemudian dia berkolaborasi ini secara elektronik. Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis sepanjang rantai pasokan. Kemudian ada konsumen to business. Ada konsumen to business. Ini. Nah, dalam konsumen to business ini, konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Contohnya di reselling.com, di mana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan pre-sale mencoba menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada konsumen to konsumen. Sudah ya tadi konsumen to konsumen. Kemudian ada perdagangan intrabisnis. Nah, perdagangan intrabisnis ini dia. Perdagangan intrabisnis ini, dalam situasi ini perusahaan menggunakan e-commerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Nah, kondisi khusus dalam hal ini disebut sebagai e-commerce business to its employees yang digambarkan dalam studi kasus terbuka. Kemudian ada pemerintah ke warga. Nah, dalam kondisi ini, sebuah unit atau entitas pemerintah menyediakan layanan ke para warganya melalui teknologi e-commerce. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah lainnya, serta dengan berbagai perusahaan. Kemudian ada perdagangan mobile. Nah, ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti dengan menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dan berbelanja, maka hal ini disebut mobile e-commerce. Gitu. Kemudian kita next aja. Di dalam e-commerce ini memiliki keuntungan dan kelebihan. Itu ada bagi pengelola bisnis, kemudian ada bagi konsumen dan bagi manajemen. Nah, keuntungan bagi pengelola bisnis itu yang pertama, perusahaan dapat menjangkau pelanggan seluruh dunia.
Kemudian ada efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu. Untuk bagi keuntungan bagi konsumen, itu harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat saja. Kemudian ada keuntungan bagi manajemen. Itu peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggannya gitu. Nah, di sini ada kelebihan e-commerce. Yang pertama itu ada otomatisasi, menggantikan proses manual. Kemudian ada integrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Kemudian ada publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan. Kemudian ada interaksi atau pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan atau human error. Kemudian ada transaksi. Nah, transaksi ini kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lain. Kemudian kita next. Nah, perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia melesat dalam 5 tahun terakhir. Hasil riset yang diprakarsai oleh Asosiasi E-commerce Indonesia, Google Indonesia, dan Taylor Nelson Sofres memperlihatkan bahwa tahun 2013 nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 94,5 triliun. Dan di tahun 2016 diprediksi naik 3 kali lipat menjadi 25 miliar US dollar atau senilai dengan 295 triliun. Wow. Nah, potensi ini dibarengi dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia. Nah, ini membuat pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Apalagi menjelang pelaksanaan pasar bebas ASEAN di akhir 2015. Nah, banyak pengamat yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi market yang potensial bagi negara lain untuk menjual barangnya. Ini ujar Fajrin Rashid, CEO founder dan CVO Bukalapak.com di Jakarta. Nah, sumber ini saya dapat dari artikel YLR Rehatalangit, yaitu dosen Universitas Surya Dharma Jakarta. Memaparkan kesimpulan, jadi electronic commerce atau e-commerce atau juga perdagangan elektronik adalah cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. Nah, contohnya tadi aplikasi Shopee, Lazada, Bukalapak ataupun Tokopedia. Nah, e-commerce ini merupakan bagian dari e-bisnis. Di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, kemudian pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, e-surat atau surat elektronik, yaitu email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Dan dalam dunia bisnis, peluang e-commerce masih sangat luas, mengingat pangsa pasar yang tersedia, terutama di Indonesia, masih terbuka lebar. Nah, itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga dengan video ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca dan penonton. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, di awal tadi saya lupa, dalam video saya membuat video ini untuk tujuan menyelesaikan tugas mata kuliah literasi digital.
dengan dosen pembimbing Pak Zulhafiz gitu. Nah, saya akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton semuanya.